Syukur kepada Allah atas perkenannya kita jumpa lagi pada Renungan Harian Toraya edisi Selasa 6 Oktober 2020. Mari kita datang untuk bersama-sama menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita meminta pertolongan dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu di mana hari yang Engkau karuniakan ini kami boleh nikmati sampai saat ini. Dan kini ya Tuhan, kami mau bersama untuk merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkenanlah kepada kami, sehingga kami boleh memahami apa arti dan makna firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Firman Tuhan, kamu tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kamu berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kamu nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kamu menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kamu menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kamu, karena kamu telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kamu tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kamu pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kamu tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu
kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari perikop ini kita akan renungkan dalam sebuah tema, yaitu jangan salah menilai. Saudara-saudara, tidak banyak orang yang mengenal sosok Susan Boy. Sebelum ia mengikuti audisi dalam acara televisi, sebuah acara pencarian bakat di Inggris, usianya 47 tahun. Parasnya biasa-biasa saja. Dandanannya juga sederhana, bertubuh gemuk dan berasal dari sebuah kota kecil. Ketika ia memperkenalkan dirinya di atas panggung, juri dan penonton tertawa, meremehkan dia. Namun saat ia mulai menyanyikan lagunya, sebuah lagu dari kisah drama musikal yang sangat terkenal, lalu suara soprannya membuat semua orang tercengang dan terpesona. Harus diakui bahwa pada umumnya kita begitu mudah menilai orang lain berdasarkan penampilannya. Di pikiran kita sudah ada stigma tertentu, sehingga tanpa sadar kita mengukur seseorang berdasarkan pikiran kita. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, sungguh di sini Paulus mengakui bahwa ia dahulu menilai Yesus berdasarkan ukuran manusia, sehingga ia membenci para pengikut Kristus. Namun kasih karunia Kristus telah membuatnya sadar bahwa ia salah menilai. Ia salah menilai Kristus. Lalu ia mengajak jemaat untuk tidak melakukan hal yang sama. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, seharusnya setiap orang bisa menguasai diri, terutama pikirannya. Dan Paulus sungguh sadar bahwa betapa sulit bagi orang-orang untuk menerimanya sebagai utusan Kristus, karena masa lalunya yang begitu gelap, masa lalunya yang begitu jahat. Namun penilaian orang itu tidak membuatnya dia mundur, dan
ia tidak menyerah dari pelayanan. Namun Paulus sungguh yakin bahwa kasih Kristus telah mendamaikan hatinya. Allah tidak pernah memperhitungkan pelanggarannya. Pengalaman Paulus ini membuat kita belajar untuk tidak salah menilai orang yang kita jumpai setiap saat. Salah menilai bisa membuat kita meremehkan seseorang, padahal bisa jadi melalui dia justru Allah mau kita belajar banyak hal. Karena itu marilah sebagai orang-orang yang percaya, mari kita bersama-sama melihat lebih dalam apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jangan pernah kita salah menilai dari apa yang jadi tampilannya. Semoga Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, kami sungguh sadar bahwa betapa seringnya kami menilai sesama kami menurut pikiran kami, menurut apa yang nampak, yang kami lihat. Namun kami sungguh belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau mengajak kami untuk menilainya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau menolong kami, sehingga kami tidak hanya menilai seseorang dari tampilannya, tetapi sungguh mau melihatnya di dalam kasih Kristus, bahwa Engkau yang telah memberi yang terbaik masing-masing kami. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.